Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kemarin kita belajar tentang konsep bilangan berpangkat, hari ini kita akan belajar tentang membahas beberapa soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dengan pangkat bilangan bulat dulu. Oke ya. Nah, kita coba melihat soal-soal yang kita sudah siapkan. Soal-soal ini datang dari soal teman-teman kalian ya. Oke ya. Oke, bisa dilihat di sini ada 7 soal. Mudah-mudahan soal ini mewakili daripada pertanyaan kalian. Oke, nah bisa dilihat. Oke, dan kita akan membahas satu-satu. Kita mulai dari pembahasan yang pertama ya. Yang pertama adalah kita harus melihat dulu. Di sini ada 5 pangkat min 2, 5 pangkat min 1, dan 5 pangkat 0. Nah, ini kita jabarkan ya. Yang pertama adalah yang paling pertama harus dimengerti dan harus diingat adalah tentang sifat bilangan berpangkat. Kemarin kalian masih ingat kan sifat bilangan berpangkat A pangkat min N? Oke, saya tuliskan dulu A pangkat min N. Jika ingin menjadi positif maka dia akan pindah kemana? Pindah ke bawah. Oke, betul sekali. Jadi kita akan menuliskan seperti ini. Nah, dari situ kita bisa melihat 5 pangkat min 2 yang ini, maka dia akan pindah ke bawah seperti ini. Oke, kemudian ditambah dengan 5 pangkat min 1 juga sama, dia pindah ke bawah karena pangkatnya negatif, sedangkan 5 pangkat 0 masih ingat kemarin ya, sifatnya bahwa A pangkat 0 itu selalu 1. Oke ya, kita tuliskan di sini adalah 1. Nah, untuk operasi pecahan, nah di sini sudah kita lihat, di sini kita jabarkan dulu penyebutnya. Oke, yang ini juga sama, yang ini 1/1. Kenapa 1/1? Karena 1 bagi 1 ya tetap 1 juga ya. Nah, di sini ada penyebut 25, penyebut 5, dan penyebut 1. Nah, kalau operasi pecahan tentunya kita harus menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dengan pakai apa? Dengan menggunakan KPK, atau boleh dengan menggunakan kecepatan yang lain ya. Tetapi boleh juga kalau misalnya masih ingat dengan konsep pecahan senilai, itu juga bisa digunakan ya. Oke, nah di sini kita mencoba menggunakan konsep pecahan senilai. Di sini ada angka 25, bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi 25, bisa dibagi 25, 25 juga bisa dibagi 25, dan 25 bisa dibagi 1. Nah, ini kita bisa menggunakan KPK. Tetapi di sini nanti caranya kita menggunakan konsep senilai ya. Oke, nah 25 tetap, berarti yang atasnya juga tetap. Yang berubah adalah yang di sebelah sini, 1/5 dan 1/1. Kita menggunakan konsep pecahan senilai. Nah, 5 menjadi 25 itu karena dikali 5, yang atasnya juga dikali 5. Ingat ya, harus sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Perhatikan yang ini, dia dikali berapa? 1 menjadi 25 dikali 25, yang ini juga dikali 25. Sehingga 1 kali 5 dia menghasilkan 5, sedangkan 1 kali 25 dia menghasilkan 25. Sehingga ini penyebutnya sudah sama. Berarti untuk yang bagian pembilangnya boleh kita jumlahkan, 1 tambah 5 tambah 25 menghasilkan berapa? 31/25. Kita memperoleh jawabannya adalah yang A. Ya, untuk soal berikutnya kita lanjutkan. Di sini ada negatif 6 pangkat 3, artinya nanti negatif 6-nya kita kali sampai 3 kali, negatif 6 pangkat 2 kita kali sampai 2 kali, dan negatif 6 pangkat 1. Oke, kita lanjut aja. Di sini saya kasih dalam kurung dulu karena negatif 6-nya ini ada 3 kali ya. Oke. Kemudian ini operasi tambah. Ya, negatif 6-nya ada 2 kali. Kita tutup lagi, negatif 6 pangkat 1 cukup sekali, dan negatif 6 pangkat 0. Masih ingat A pangkat 0 itu selalu 1. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif adalah negatif. Berarti di sini adalah negatif. 6 kali 6 36, dan dikali 6 lagi 216, ditambah negatif 6 kali negatif 6, negatif kali negatif positif berapa? Positif 36. Kemudian di sini plus min ya, nggak jadi masalah kita mau tulis plus atau min boleh, karena nanti hasilnya juga sama ya. Saya tulis negatif 6 plus 1. Oke, negatif 216 ditambah 36, ini kita negatif tambah positif, hasilnya berarti negatifnya semakin
kurang ya. Oke, jadinya negatif berapa? Negatif 180. Oke, ini ya. Kemudian ditambah negatif 6 dan ditambah 1, negatif 180 tambah negatif 6 dapat negatif 186 ditambah 1 negatif 185. Maka kita perolehlah hasilnya adalah yang D. Sampai sini bisa dimengerti ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ya, ada soal yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, 27 pangkat 2 dikali 9 pangkat min 1 per 81. Oke, sekarang kita bisa jabarkan. Nah, boleh kita menggunakan sifat-sifat dengan menyederhanakan dulu boleh ya, tetapi ketika misalnya pangkatnya agak sedikit lebih kecil gitu, sebaiknya kita jabarkan saja. Oke, 27 dikali 27, ini ya pangkat 2. Kemudian dikali 9 pangkat min 1, masih ingat A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, maka di sini kita tulis 1 per 9. Kemudian kita bagi ya, kemudian ada per 81. Sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, oke. Kemudian kita akan membagi. Di sini ada yang bisa kita bagi ya, 27 dibagi dengan 9. Oke ya. Nah, kalau 27 dibagi 9 dapatnya adalah 3 ya. Oke, ini kita bagi ya, yang ini. Oke, ini kita bagi dapat 3. Oke ya. Kemudian sisanya berarti 27 dikali 3. 27 dikali 3 dibagi 81 sama dengan ini kita kali. Oke. Nah, dapatnya adalah 1. Oke, berarti jawabannya adalah. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada hasil dari 80 kali 10 pangkat min 3 dikurang 1,2 kali 10 pangkat min 2 dan dibagi dengan 17 kali 10 pangkat 2. Oke, kita lanjut. Ini kita jabarkan seperti ini. Oke, 80 per 10 pangkat min 3 kan ya. Karena 10 pangkat min 3 itu mau positif pindah ke bawah, kita tulis 1000 ya, 10 pangkat 3. Oke, kemudian dikurang 1,2 per 10 pangkat min 2 pindah ke bawah jadi 10 pangkat 2 yaitu 100. Kemudian nanti hasilnya dibaginya boleh ke sini ya, boleh di bawah, boleh ke kanan. 17 kali 10 pangkat 2 berarti 1700. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Ya, kita lanjutkan. Kita mau menyamakan penyebut karena ini lebih dari yang ini penyebutnya, berarti kita gunakan penyebut 1000 ya. Oke, nah yang atasnya yang ini tetap. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah yang ini 100 biar menjadi 1000 dikali 10, maka ini juga kita kali 10. 1,2 kali 10 maka komanya hilang ya. Kemudian dibagi. Nah, perhatikan kalau dibagi kita tulis tinggal di sini bagi 1700. 80 dikurang 12 boleh langsung dikurang karena sudah penyebutnya sama. 80 dikurang 12 dapatnya berapa? 68 dibagi dengan 1000. Karena di sini dibagi juga ya, kita bagi, kita boleh ubah menjadi perkalian tetapi harus dibalik. Oke, nah ini deh dapat ya. Oke, nah tinggal kita membagi ya. Nanti di sini kita bisa bagi kalau bilangannya sama ya, maksudnya bilangannya merupakan kelipatan dari ya 68 sama 17. Nah, 17 itu di sini 1000. Di sini kalau kita nulis yang ini adalah 17 kali 100 ya. Jadi yang kita bagi adalah 17 ya. Nah, 68 dibagi 17 itu dapat berapa? Dapat 4. Oke, kita bagi ini, kita bagi ini dapat 4. Sehingga kita menghasilkan 4 dikali 1 adalah 4, sedangkan yang bawahnya ini ada 1000, sini ada 100 ya, sisanya berarti dapatnya adalah 100.000, sehingga kita menghasilkan adalah 4 per 10 pangkat 5 atau sama dengan 4 kali 10 pindah ke atas, maka dia pangkatnya menjadi negatif 5. Oke, kita melanjutkan untuk soal berikutnya. Ini adalah soal yang ke-6. Sebelumnya bisa diperhatikan soalnya ya. Di sini ada beberapa sifat yang akan kita gunakan. Yang pertama, A pangkat N. Kalau kita pangkat N, maka A-nya pangkat
M kali N. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masih ingat dengan A kali B pangkat N, A nya harus berpangkat N, B nya juga berpangkat N gitu ya. Kemudian yang ketiga, nanti ada sifat A pangkat N mau positif maka dia pindah ke bawah. Jadi ada 3 sifat yang akan kita gunakan di sini. Oke, pertama 4 ini karena semuanya bentuknya perkalian, maka kita gunakan ini A nya pangkat N, B pangkat N. Berarti 4 nya pangkat 3 kita tulis. Kemudian A nya pangkat 2 pangkat 3. Modelnya yang ini ya, konsep yang ini, maka pangkatnya dikali. Oke, kali 3. Kemudian B nya juga sama, min 3 kali 3. Yang C nya juga sama, min 2 kali 3. Kita jabarkan 4 kali 4 kali 4, dapatnya 64. A nya pangkat 6, B nya pangkat min 9, dan C nya pangkat min 6. Nah, dari sini tinggal kita lihat ya, karena bentuk jawabannya seperti ini berarti dia meminta pangkat negatif itu ada di bawah. Oke, yang ini ya, jadi bisa dilihat yang ini juga pangkatnya negatif bisa dilihat. Oke, nah kita bisa lihat di sini berarti intinya adalah 64 nya nanti di atas sama A nya, kemudian ini B nya di bawah pangkat 9, C nya juga pindah ke bawah, C nya pindah ke bawah pangkat 6. Maka jawabannya yang mana? Iya, yang ini. Oke, itu adalah soal nomor 6. Oke, hari ini soal yang terakhir yang berkaitan dengan bilangan berpangkat untuk yang model yang seperti ini ya. Nanti ada lagi bilangan berpangkat yang pangkatnya pecahan. Oke, yang pertama ini dulu. Di sini ada 2x pangkat 4 tambah 39 dan sekian. Kita perhatikan di sini ada 2, di sini 32 dan 8. Kita mencari bilangan yang bisa dibagi 2, 32 dan 8 ya, atau faktornya. Nah, di sini mengandung unsur 2, mengandung unsur 2 dan mengandung unsur 2. Kita keluarkan 2-nya. Nah, kemudian yang pangkat X nya ini sama-sama punya X, tetapi kita melihat pangkat yang terendah. Di sini 2, 4, 6, yang terendah X pangkat 2, maka kita keluarkan 2X pangkat 2. Nah, bagaimana cara mencari yang di dalamnya? 2X pangkat 2 dikali berapa ya? Di sini dikali berapa yang menghasilkan 2X pangkat 4. Nah, karena di sini 2-nya udah ada, X pangkat 2 sudah ada, berarti dia kekurangannya adalah X pangkat 2. Oke ya, ini kali ini maka dapat ini. Coba 2x pangkat 2 kalau dikali dengan x pangkat 2 maka hasilnya adalah 2x pangkat 4. Jadi ke sini ya. Kemudian yang sebelahnya 2x pangkat 2 dikali berapa menghasilkan yang ini ya. 2 dikali berapa menjadi 32 kali 16. X pangkat 2 kali x pangkat berapa menghasilkan x pangkat 6, yaitu x pangkat 4. Maka di sini kita tulis adalah x pangkat 4. Oke. Kemudian kita bagi 8x pangkat 2. Nah, sama ya, kita menggunakan juga angka 2, kemudian x nya pangkat 2. 2x pangkat 2 dikali berapa yang menghasilkan 8x pangkat 2? Tinggal lihat 2 kali berapa menghasilkan 8 kali 4. X pangkat 2, X pangkat 2 sudah sama, kita tutup saja. Nah, perhatikan di sini ada yang sama yang bisa kita bagi. Ini ya, kita bagi dengan ini menghasilkan 1, sisanya maka bentuknya seperti ini. Selesai sampai di sini. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang di sini konsepnya adalah yang perlu diingat adalah A pangkat M pangkat N, pangkatnya harus dikali. Yang kedua, A kali B pangkat N, maka A nya pangkat M, B nya juga N, maka B nya juga pangkat N. Kemudian yang ketiga adalah A pangkat min N, kalau positif maka pindah ke bawah. Itu adalah sifat-sifat yang kita gunakan di sini. Oke, untuk yang pertama ini kita melihat di sini ada unsur A, di sini B, B. Jadi kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Kita selesaikan. Ingat kalau pembagian pangkatnya diapakan dikurang. Waduh, kita tambah satu konsep ternyata ya. Kalau pembagian maka pangkatnya diapakan dikurang. Oke, ini dibagi ya. Nanti pangkatnya dikurang. Oke. Kemudian yang ini juga dibagi, pangkat dikurang. Min 5 yang ini kurang 4. Nah, kemudian di luarnya ada pangkat min 3. Yang ini kita selesaikan, A pangkat 6 dikurang min 2 menjadi A pangkat 8.
yang ini B-nya pangkat min 9. Ingat masih ada pangkat min 3. Nah konsep ini adalah konsep yang ini ya. Oke, berarti pangkatnya harus kita kali 8 kali min 3, yang ini B-nya min 9 kali min 3, sehingga kita mendapatkan A-nya pangkat min 24 dan B-nya pangkat 27. Boleh sampai di sini, dan lebih bagus lagi kalau kita menjadikan bilangan berpangkat positif, sehingga pangkat negatifnya pindah ke bawah. B pangkat 27 per A pangkat 24. Selesai. Oke, 7 soal sudah kita selesaikan. Jangan lupa masih ada video berikutnya yang akan menyelesaikan soal bilangan berpangkat pangkat pecahan. Oke, assalamualaikum.